Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Hinana Zulfa dengan nomor NIM 22821333023 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 4C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Akuntansi Manajemen. Saya dari kelompok 12 dengan judul materi yaitu Akuntansi Manajemen Lingkungan. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu akuntansi manajemen lingkungan. Akuntansi manajemen lingkungan. Definisi akuntansi manajemen lingkungan. Akuntansi manajemen lingkungan atau Environmental Management Accounting yang biasa disebut EMA adalah subsistem dari akuntansi lingkungan yang menjelaskan persoalan mengenai dampak bisnis terhadap lingkungan. Akuntansi manajemen lingkungan juga digunakan sebagai tolak ukur dalam kinerja lingkungan. Definisi EMA yang dikemukakan oleh International Federation of Accountants dalam tahun 2005 adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi fisik dan moneter terkait penggunaan, aliran, dan keputusan yang melibatkan energi. Akuntansi manajemen lingkungan merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan dan energi, meminimalisir dampak lingkungan dari aktivitas, mengurangi resiko yang berkaitan dengan lingkungan, meningkatkan kinerja manajemen, dan memperbaiki hasil manajemen perusahaan. Selanjutnya ada mengukur biaya lingkungan. Mengukur biaya lingkungan merupakan proses untuk menentukan biaya yang terjadi karena pengaruh aktivitas perusahaan terhadap lingkungan. Biaya lingkungan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori seperti biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Ini merupakan bagian dari sistem akuntansi manajemen lingkungan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola biaya yang terkait dengan kualitas lingkungan. Selanjutnya, biaya lingkungan dapat diukur dengan cara berikut. Yang pertama, mempersiapkan laporan biaya lingkungan yang tak bernilai tambah dari periode berjalan dan membandingkan dengan periode sebelumnya. Yang kedua, menghitung biaya lingkungan total sebagai presentasi penjualan dan menelusuri nilai selama beberapa periode. Yang ketiga, mengukur dan melaporkan kinerja lingkungan dengan informasi yang lebih akurat dan menyeluruh, seperti meningkatkan citra perusahaan pada stakeholders. Biasanya, biaya lingkungan itu dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan, jumlah relatif yang dihabiskan untuk setiap kategori, dan distributif relatif dari biaya lingkungan. Oke, selanjutnya ada membebankan biaya lingkungan. Membebankan biaya lingkungan ke produk dan proses adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan biaya lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan dan energi, meminimalisir dampak lingkungan dari aktivitas, mengurangi risiko yang berkaitan dengan lingkungan, dan meningkatkan kinerja manajemen. Pembebanan biaya lingkungan secara tepat dapat digunakan untuk mengetahui profitabilitas suatu produk dan memungkinkan peluang perbaikan dalam desain produk, efisiensi ekonomi, dan kinerja lingkungan. Selanjutnya ada penilaian biaya siklus hidup atau life cycle. Penilaian biaya siklus hidup merupakan bagian mendasar dari penilaian siklus hidup, yang merupakan proses untuk membebankan biaya ke dampak lingkungan dari suatu produk selama siklus hidupnya dan kemudian mencari peluang untuk memperoleh perbaikan lingkungan. Siklus hidup suatu produk meliputi beberapa tahapan, yaitu ekstra sumber daya, pembuatan produk, penggunaan produk, daur ulang dan pembuangan, serta pengemasan produk. Penilaian biaya siklus hidup didefinisikan oleh 3 tahapan formal. Yang pertama, ada analisis persediaan atau inventory analysis, memberikan perincian dari bahan baku, energi, dan pelepasan ke lingkungan dari suatu produk. Yang kedua, analisis dampak atau impact analysis,
menilai pengaruh lingkungan dari beberapa desain, dan memberikan peringkat relatif atau penilaian biaya dari pengaruh-pengaruh tersebut. Yang ketiga, analisis perbaikan atau improvement analysis, bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditunjukkan oleh analisis persediaan. Penilaian biaya siklus hidup ini dapat digunakan untuk membebankan biaya lingkungan ke produk dan proses berdasarkan penggunaan aktivitas, seperti biaya pengawasan emisi dan limbah, biaya pencegahan, dan manajemen lingkungan lainnya. Selanjutnya ada akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi merupakan sistem akuntansi yang menyatakan kinerjanya bukan hanya dari segi keuangan, tetapi juga ditambah dari segi aktivitas dan pelanggan. Sistem ini mengintegrasikan pendekatan akuntansi pertanggungjawaban dengan strategi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi menggunakan Balanced Scorecard atau biasa disebut dengan BSC sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan dari segi keuangan, operasi, pelanggan, dan pembelajaran. BSC membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, menetapkan, dan mengukur tujuan dan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi dan aktivitas membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola biaya yang terkait dengan kualitas lingkungan dan bahan baku yang terbuang percuma. Selanjutnya ada Sustainable Manufacturing. Sustainable Manufacturing mencakup beberapa aspek penting, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Sustainable Manufacturing juga dapat mengurangi pengeluaran dan mengurangi biaya, seperti dengan penggunaan material daur ulang, sistem pengemasan robotik untuk mengurangi biaya seperti dengan penggunaan material daur ulang, sistem pengemasan robotik untuk mengurangi biaya, dan penggunaan teknologi untuk mengubah plastik menjadi sumber energi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang akuntansi manajemen lingkungan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.